Oke, selamat datang kembali di channel saya. Nah, kali ini nih bintang tamu kali ini teman SMA aku juga, satu angkatan juga, tapi kita beda kelas terus, nggak pernah satu kelas. Namanya Udin, panggilannya Udin. Oke, Mas Udin, sini Mas Udin. Oke. Nah, ini gimana kawan? ya baik. Bagus. Ini apa ya? First impression aku sama Udin ini di SMA tuh, aku tuh apa ya, ngeliat Udin tuh kayak apa ya? Kayak apa? Awalnya tuh kayak bencong lu, minyi lu, orang minyi lu. Apalagi pas kan lu apa? Pas kelas 1 apa? UTS apa itu? Ini ranking terakhir, nangis. Enggak ada di materi loh ini. Tapi gue first impression gue, baik gue minyi. Lah kamu kenal aku kelas berapa? Mulai kenal aku kelas berapa? Kelas berapa ya, Dit? Kita kelas 3 barengan. Iya sih. Udah kenal aku nggak kelas 3? Kita aku belum kenal kue banget gitu, belum. Kayak setelah lulus kita juga apa namanya? Iya. Enggak belum ketemu lagi toh. Ini baru pertama kali ketemu lagi. Sedikit banyak kesamaan ya dengan dulu, tidak ada yang berubah. Nah, saya gue kuliah di mana? Ya masa nggak tahu gitu loh. Tahu tapi kan bridgingnya kayak gitu. Kuliah di mana? Alhamdulillah di samping UGM. UNJ gitu. UGM cabangnya lah. Oh iya. Pecah. Jurusan apa? Jurusan artefak. Tepatnya tuh ilmu sejarah. Ilmu sejarah. Ya kayak gitu kawan. Nyambung kamu ilmu sejarah dengan kamu. Kan gue kan apa? Filosofis. Kenapa kamu? Kan dari dulu kan kamu kayak apa ya? Mempunyai pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan orang gitu. Kamu membahas dengan kacamata kedua gitu, bukan kacamata yang biasanya dipakai sama orang. Kenapa kamu nggak milih filsafat atau apa? Kenapa ilmu sejarah ini? Tapi bedanya cuma itu doang tuh, nggak mau bilang sesat gitu, apa gitu. Sesat apa sesat? Pemikiranku sesat gitu pas sekolah. Enggak sesat, bener. Tapi dengan cara yang berbeda loh. Awalnya tuh gini kawan, awalnya tuh Kawan, jelek banget ya. awalnya pengen masuk filsafat. Nah, Itu kelas 3. kelas 3. Kelas 3 udah mikir mau masuk filsafat. Cuman karena nilai SPM saya gak nyampe, akhirnya aku ikut mandiri. Oh, ikut mandiri. Ya intinya daftar filsafat di UI sama UGM Tolak. Jadi gue kurang filsafat gitu. kurang mampu. Nah, terus kok bisa di sejarah? Kok bisa langsung milih sejarah? Jodoh lah, maksudku filsafat ke sejarah itu sebenarnya gak jauh beda. Nah, kok? Soalnya gini, kebanyakan teman-temanku yang sejarah itu ditolak sama filsafat. Oh, jadi mereka juga awalnya biasanya filsafat. Dibuang dari filsafat ke sejarah. Sebetulnya kalau itu dari populasinya ya, tapi kalau misalkan kesamaan sejarah sama filsafat itu dekat sebetulnya. Pendekatannya sama, ya nanti dibahasnya panjang lah. Oh, iya. Pendekatan sama keilmuannya lumayan dekat gitu. Kalau filsafat kan ilmu ibu dari segala ilmu kan ya. Iya. Nah, sejarah itu kurang lebih cabangnya dari itu. Oh, iya. Anaknya. Ya anak pertama lah. Anak gitu. pertama. Ada anak kedua, ketiga nanti ada Cabangnya psikologi, sendiri. ada sosiologi, ada yang banyak. Gitu lah. Kan udah semester? Semester 3, cuman rencana 4 cuti ya. Oh iya. Nah, kenapa tuh mau cuti? Bosen? Istirahat. Istirahat.
alasan yang sangat klise untuk para mahasiswa bilang saja males. Males masuk. Gimana kawan, mau bahas apa kawan? Nah, jadi aku tuh belum nggak terlalu kenal sih sama Udin tuh di SMA tuh, paling cuma kayak ngebanyol doang gitu, tapi itu nggak pernah ngobrol Gitu. nggak pernah ngobrol deket jadi. Nah jadi sekalian nih kesempatan nih buat lebih tahu Udin ya, walaupun juga nggak bakal bisa tahu semua gitu. Nah punya kisah-kisah apa kamu di SMA ini, apa sih yang paling menarik buat kamu? Di SMA? Iya di SMA. SMA dulu aja, nanti masa kuliah dan lain-lainnya ntar aja. Ya aku tuh harus mikir deh. Tapi kalau di-cut gitu gak apa kan, mikir lama gitu. Gak apa-apa, paling gak taat. Yang menarik di SMA? Iya, pengalaman yang menarik lah di SMA apa? Dulu di SMA ya, Deket sama cewek lah apa lah. di SMA itu hal yang paling menyiksa. Kenapa? Gini ketika teman-teman bisa habis nilai ujian pada belajar gitu. Ya. Saya nggak bisa belajar kawan. Kenapa? Nggak tahu, saya tuh pengetahuan akademiknya buruk. Jadi ketika ujian saya malah milih buat puisi. Buat puisi. Emang puisi pernah apa sih? Maksudnya dengan hal di puisi itu kamu pernah ngapain? Ya nulis. Sebenarnya itu gitu. Itu salah satu cabangnya. Sebenarnya puisi itu cara pelarian saya pribadi ketika udah mulai Suntuk. Pertama suntuk, yang kedua ngerasa bahwasanya nggak berguna gitu. Ketika kawan-kawan sekalian itu aku dalam bergerak maju gitu, mau lari gitu, kok aku cuma diem gitu. Mungkin kamu berjalan tapi dengan cara yang berbeda. Ya mungkin kayak gitu ketika kawan-kawan ambis dalam satu jalan gitu, lurus gitu, kok aku harus ikut arus ini gitu loh. Itu ngungkapinnya dengan cara puisi. Itu boleh secara nggak langsung itu udah berfilsafat sih. Iya sih. Penuh makna ini itu ya. Dan yang kedua, emang pembelajaran akademik di kurikulum kita nggak cocok kalau bagi saya. Iya sih, menurutku juga sih. Aku kan juga tahu sendiri, aku kelas 2 SMA aja hampir sebulan nggak berangkat. Nggak langsung karena aku nggak masuk tuh 20 hari. Itu yang kehitung sih di rapat 20 hari. 20 hari itu nggak langsung rentet 20 hari kan, nggak seling-seling, seminggu bolos 2 kali lah, seminggu bolos sekali lah, kayak gitu aku juga karena capek sendiri. Soalnya di sekolah kan gini kita disuruh bisa semuanya nih, semua mata pelajaran. Tapi kan gurunya aja ada sendiri-sendiri gitu, nggak semuanya spesial, bisa gitu. Iya, spesial spesifik kita, gitu. Kita harus belajar secara generalis gitu. Mereka aja spesifik. Itu yang membuat kamu nggak betah gitu. Iya sih, jadi suka keluar sekolah kayak gitu sih. Ya itu sama sebetulnya. Kalau kamu ke puisi. Kalau aku larinya ke yang mungkin berpuisi gitu, berdialog dengan diri sendiri. Berdialog dengan diri sendiri, sangat dalam bahasanya. Awal mula terjun suka ke filsafat. Kamu pernah gini nggak sih ikut lomba puisi gitu, menang gitu? Awalnya itu sama kawan-kawan, awalnya sama Lintang, Licum sih Licum itu ikut kelas bahasa. Ikut kelas bahasa itu kelas 11 gitu. Iya tahu. Lintang belajar cerpen, aku dapat jatah belajar esai gitu. Itu bagiku pengalaman yang menarik ya, karena proses pembelajaran di luar tuh sebetulnya lebih menarik ketimbang belajar di kelas gitu. Ya mungkin karena kamu disuruh hanya fokus kepada satu titik, bukan fokus ke macam-macam titik. Ya mungkin kayak gitu. Jadi kamu lebih nyaman aja. Nah
Nah itu akhirnya belajar esai, pas itu apa namanya disuruh ikut lomba. Jadi hasil pembelajaran itu hasil pembelajaran sama sebulan itu dikasih bekal ilmu sama uang pas itu. Akhirnya disuruh ikut lomba mewakili sekolah. Lintang ikut lomba cerpen, aku ikut lomba esai yang esai gitu. Pas itu kelas 11. Kelas 11 berarti 2018. Oh iya kawan, gitu kawan. Ikut lomba esai pertama kali itu apa namanya, esai saya judulnya agak unik. Ketika itu kan ada temanya tuh, temanya kan bagaimana menggunakan bahasa Indonesia, bagaimana memanfaatkan bahasa Indonesia lah, kurang lebih itu tema besarnya gitu. Nah kebanyakan peserta-peserta dari kabupaten lain itu membahas mengenai apa namanya penggunaan bahasa Indonesia di manfaat praktisnya gitu. Kayak misalkan bahasa Indonesia digunakan untuk warung pecel gitu, warung-warung mengangkat ekonomi kuliner gitu. Terus bahasa digunakan untuk nama jalan dan lain sebagainya gitu. Tapi pas itu malah saya berusaha untuk mengangkat materi yang bagiku nyeleneh pas itu, aneh kalau serius. Apa? Investasi akal sehat judulnya. Apa itu? Isinya apa sih inti dari itu? Kayak investasi akal sehat isemu itu. Itu kayak sejarah kenapa orang harus berbahasa gitu. Kenapa barang bisa disebut sebagai barang itu punya nama gitu. Kenapa gitu? Oh, kayak misal kenapa sih ini kursi nih? Oh, ini kok bisa dinamakan kursi, ini bisa dinamakan HP gitu. Oke, tadi ada sedikit kesalahan teknisi. Ya, tadi ngelanjut yang Rocky Gerung ya. Ya, yang tadi kan udah sampai pernyataan Prabowo itu fiksi. Jadi itu kayak awalnya itu dianalogikan, dipermasalahkan pernyataannya Prabowo itu loh mengenai apa namanya kehancuran Indonesia tahun 2030 gitu. Dan itu dibela dengan cara bahwasanya itu adalah fiksi gitu. Jadi gini, fungsi fiksi pada umumnya kenapa Rocky Gerung berani bilang bahwa itu fiksi, karena sebetulnya pandangan kita mengenai fiksi itu hampir disamakan dengan fiktif. Kalau fiktif kan rekayasa kan, kesannya dibuat-buat gitu. Tapi fiksi itu sebetulnya lebih dari sekedar rekayasa gitu. Dia berusaha untuk memancing imajinasi orang yang membaca. Makanya kenapa kitab suci disebut sebagai fiksi. Misalkan apa namanya cerita-cerita mengenai banjir Nabi Nuh gitu. Kalau secara saintis mungkin sulit gitu. Cuman kita kalau misalkan membaca itu secara tekstual, ini nanti kaitannya sama apa namanya penafsiran ya. Kalau kita membaca secara tekstual ya jelas itu jelas konyol bagi sains. Bagi sains. Fungsi dari ayat itu berkata adalah memancing imajinasi para pembacanya, memancing daya fiksi untuk berpikir. Udah. Kita di teman kita. Gua. Jadi itu memancing kita untuk sebetulnya makna di balik tekstual ini apa gitu, kawan. Gitu. Nah, itu yang berusaha disampaikan dan itu yang saya anggap sebagai investasi akal sehat gitu. Memberikan pemahaman mengenai fiksi yang sebenarnya itu lewat esai-esaiku dan akhirnya aku tulis mengenai itu gitu. Pasti lomba tingkat provinsi pas itu. Gitu kawan. Nah, kalau yang buat puisi nih, pernah ikut lomba nggak sih kalau buat puisi? Puisi. Nah, di awal kamu nyebutin puisi dulu. Puisi. Awalnya itu gini. Karena saya tahu bahwa saya nggak bisa menggantungkan diri ke SPM, akhirnya saya memutuskan untuk ikut lomba biar dapat ijazah awalnya gitu. Itu beasiswa, ijazah tuh?
sorry ijazah atau piagam piagam. Dapat piagam. Oh, nah piagam ini bisa digunakan buat ke jalur mandiri. Itu siasatku sebetulnya kalau ditolak SBM. Dan akhirnya memang kejadiannya kayak gitu, aku nulis puisi itu, menang tuh. alhamdulillah menang Juara berapa? 1 tingkat nasional. Dapat apa Din? Apa? Dapat apa? Dapat hikmah. Hikmah. Enggak, hadiahnya. Dia dapat apa? Nah, itu materialis banget kawan. Saya lebih suka bahwasanya aku sudah melakukan itu gitu loh. Tuh enggak. Cukup gitu. Orang Indonesia suka itu, materialis. Saya nggak mau menyampaikannya. Oh, iya. Kurang lebih seperti itu. Kulkas lah ya, paling enggak. Puisi apa sih? Kulkas sama jadi mahasiswa WNJ lah ya. Oh iya. Puisi apa sih yang yang ngebuat ini kamu nih bisa menang? Puisi apa? Kan yang lain pasti ada puisi apa? Gimana? Apa ya? Ini kan. Kalau menurut kacamatamu sendiri apa sih yang ngebuat kamu dimenangkan? Jenis puisinya. Jadi biasanya puisi itu berbentuk sajak, pas itu aku cuma ngirim puisi naratif. Jadi nggak kayak puisi kebanyakan yang satu kalimat terus ganti ke kalimat selanjutnya. Oh iya. Di satu paragraf. Jadi seperti apa? Rangkaian cerita yang seperti puisi. Malah lebih seperti itu. Gini, lebih tepatnya sebuah cerita yang disampaikan dengan diksi yang indah gitu. Akhirnya jadi itu kayak genre puisi naratif yang mungkin itu unik di Indonesia. Pas itu mungkin Karena konotasi puisi biasanya kumpulan saja yang singkat ya. Jadi satu kalimat itu cuman mungkin terdiri dari 4 paragraf gitu. Cuman kalau di sini puisi naratif itu satu paragraf itu bisa lebih dari 4 kalimat lah disambung gitu ya, semacam naratif lah, mungkin surat kayak gitulah. Nah, pengen nggak sih kamu berbagi lah isi puisimu tuh apa sih? Menceritakan apa? Secara general aja. Sebuah dongeng mengenai ketidakmampuan sebuah dongeng mengenai ketidakbergunaan saya gitu. Ya intinya kurang lebih seperti itu, sebuah dongeng. Dongeng apa? Dongeng asmara lah. Dongeng asmara. Jadi sebelum video ini dimulai itu saya ingin membahas sesuatu yang menarik bagi saya karena saya nggak tahu cerita panjang dan cerita di balik puisi ini tuh apa gitu. Jadi sebelum ini tuh sebenarnya mau ngomongin itu. Ada yang menarik dari puisi itu. Apa? Jadi saya nulis puisi itu dari kelas 1 SMA. Dari kelas 1? Kelas 1 SMA. Puisi kecil-kecilan. Yang mungkin di atas kertas gitu awalnya. Kelas 1 SMA, kelas 2 masih nulis, kelas 3 masih nulis puisi. Dan itu mengenai puisi yang ada objeknya gitu. Objek seorang lah, objek gitu. Nah, itu kisah nyata? Ya, kisah nyata kawan. Nah, dari puisi-puisi pendek, ya puisi-puisi normatif loh, yang pendek-pendek itu saya kumpulkan. Saya pilih diksi yang tepat, saya elaborasikan menjadi satu bentuk cerita. Jadi bisa dibilang itu puisi sebetulnya udah prosesnya pembuatannya 3 tahun lah. 3 tahun, hal yang mengerikan loh kawan. Serius. Sudah bisa dibayangkan kan asmara selama 3 tahun dengan sebuah puisi yang di dalamnya itu. Halo, apa lagi tuh? Menyedihkan. Dari sejak itu saya udah gak berani lagi nulis puisi. Oh, nggak nulis puisi lagi dari situ? Bukannya malah semakin haus gitu, lapar. Harusnya kayak gitu ya, cuman malah jadi nggak berani. Makanya traumatik.
Jadi kelas 3 lepas itu udah nggak mau lagi nulis puisi. Kelas 3 lepas. Jadi kenapa bisa kayak gitu? Saya itu tenggelam dalam bentuk puisi saya sendiri. Saya tenggelam. Jadi harusnya saya bisa memproyeksikan suasana hati gitu, lewat kertas gitu atau apa gitu, lewat word dan lain sebagainya. Justru malah saya yang dibuat tenggelam gitu. Saya nggak bisa ngendaliin puisi saya malah jadi tenggelam gitu. Larut dalam perasaan. Jadi malah kamu yang kendalikan gitu. Dikendalikan sama puisi saya sendiri. Malah kecebur sendiri. Dan itu ngeri, perasaan yang bagiku mengerikan gitu. Apa ya apa istilahnya apa? Ya mungkin tenggelam itu aja. Tenggelam. Hanyut dalam puisi sendiri sehingga lupa akan sebetulnya hakikat kehidupan saya, lupa bahwasanya saya ini harusnya punya kendali atas puisi yang saya buat gitu. Ya, nggak sekali lagi saya membuat puisi gitu kan. Bisa kita lihat seberapa deepnya apa yang dibicarakan Udin tadi. Nah, tentang apa ya? Maksudnya pokok-pokok yang ada di puisimu itu apa sih sebenarnya? Pokok-pokok? Iya, pokok-pokok intinya tuh. Jadi lepas dari ya mungkin kelas 3 pas itu ya awal kelas 3 itu saya itu muterin kota Jogja kawan. Pakai ya mungkin muterin pakai motor gitu. Ya pakai motor lah kamu. Karena nggak punya mobil. Iya. Gitu. Muterin pakai motor gitu. Muterin kota Jogja, aku nelusuri setiap sudut kota gitu. Dulu aku ngomong sama apa namanya? Diri sendiri. Ya ngomong sama diri sendiri, interaksi sama pedagang angkringan, terus melihat apa namanya? Ikut melihat suasana kota yang riuh gitu. Di situ saya berfilsafat gitu. Berfilsafat mengenai kenapa kok nggak cuma di sekolah, ternyata di luar sana itu orang-orang pada bergerak. Di sana aku mulai merasa kesepian pas itu, merasa ditempatkan pada bentuk kesepian, kehilangan lah atau mungkin ya seperti itu gitu. Sehingga saya justru mengingat kenangan di SMA gitu kan. Ini lucu sih kalau kalian semua yang nonton tahu mungkin ini demi channel ini sebetulnya saya sebenarnya takut. Serius saya takut sebetulnya. Takut dan malu. Ya malu, saya takut malu melihat diri saya sendiri. Nggak apa, itu kan termasuk proses dari kamu hidup. Ya. Mungkin kamu dari situ belajar, nanti itu bisa gini, nanti bisa gini. Oh kalau situasinya kayak gini aku harus gini. Nah itu kayak yang gitu. Itu manfaatnya sebetulnya. Tapi hal yang mengerikan jauh lebih mengerikan. Semengerikan itu ya? Iya. Jadi gini, awal kali saya ngerokok itu karena rasa sakit yang saya terima tenggelam dalam puisi itu. Karena saya nggak tahu mau melampiaskannya kemana gitu, nggak ada bahan pelampiasan, jadi saya mulai merusak. Oke. Udah itu. Udah. Nah, sorry nih tadi break sebentar. Break sebentar. Nah, Kepanjangan Bob. apa? Kalau sampai break itu kepanjangan Bob. Enggak juga sih. Iya. Enggak juga. Ini kan apa? Kamu nggak ikut wisuda loh. Kamu nggak ikut wisuda karena aku juga nggak lihat kamu pas di wisuda. Karena aku ikut wisuda. Oh kamu ikut wisuda? Ikut dong, ikut. Walaupun tidak sering berangkat, tapi yang penting ikut wisuda. Yang penting ijazah ya. Ijazah dong. Nah, apa sih kamu nggak ikut wisuda dulu? Aku kan belum tahu nih ceritamu kenapa kamu nggak ikut wisuda. Alasan ya? Alasan? Ya di sini saya mau klarifikasi kenapa saya nggak ikut wisuda. Ya bagi teman-teman
anak ngemplak. Sebenarnya Padahal- negeri satu ngemplak. Sebelumnya saya tuh panitia wisuda Oh. kawan, tapi buruk kualitas saya. Harusnya saya datang Mas. Alasannya adalah saya takut berpisah dengan kalian. Bisa itu Omong perpisahan kosong. tuh nggak, kita nih udah terlalu dekat, terlalu terlalu kekeluargaan, sehingga perpisahan tuh berat bagi saya. Yang aslinya. Loh, Itu omong aslinya. kosong itu, ngomong Loh. kosong. Ngomong kosong. Saya Melihat apa sih? Tapi sempat berangkat gak sih? apa? Sempat berangkat nggak? Pagi doang. Pagi doang. Langsung balik. Kenapa tuh? Kenapa sih? Kenapa sih? Dia kan anak ngemplak juga mau tahu. Kenapa sih? Yang jelas saya udah ngerti alasannya apa. Grogi ya. Kan apa? Kembali ke yang tadi, hal yang mengerikan. Ya itu salah satu bentuk kemengerikannya ya. Jadi pas hari wisuda, sebelum hari wisuda lah, Yeah. wisuda 1 hari sebelumnya saya beli bunga kawan. Beli bunga untuk kalian lah. Kalian atau siapa? Masa kamu membelikan 128 karangan bunga? Cuman satu sebetulnya. Cuman satu sebelum. Buat sokap tuh. Hari sebelumnya, terus pagi-pagi rela berangkat jam 7, acaranya jam berapa itu? Jam mangkat jam 8. Oh iya, berarti aku berangkat jam 6 pas itu, pagi banget. Mangkat jam 8. Jam 6 aku ketemu satpam yang brengsek itu satpam. Iya. Terus sampai gerbang aula itu ditanya gitu loh, kok udah berangkat Din? Wih. Sama siapa ketemu siapa? Pak Agus, Oh, bagus. Pak Agus gitu. Nah. Jadi Pak, kalau mriki menaik kembang itu. Wih, berarti kamu posisi di situ bahwa bunga ya. Sebenarnya pas itu panik gitu loh, takut malah keciduk, tak kira itu nggak ada orang kan. Terus Takut di sini toh. iya, takut tahu sebenarnya. Tak bawa itu bunga, tak masukin ke aula, tak taruh di kursi, pas itu langsung cabut gitu, menghiraukan satpam dan panitia pas itu pas 2 kalau salah. Di motor sambil nangis. Ah tidak. Aku melihat sesuatu yang menyakitkan. Kenapa emangnya? Langsung lari itu kenapa sih? Kenapa nggak kamu hadapin aja? Harusnya kalau gentle kayak gitu ya. Iyalah, kamu hadapin aja. Ya itu lumayan seorang laki-laki kayak saya gitu loh, kawan. Saya nggak takut perpisahan gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak ikut wisuda pas itu. Gitu kan. Nggak wisuda. Gara-gara hari Dan tapi di bunga itu udah ada puisinya sih. Udah ada puisi. Dan Oh, puisi yang anu bukan? taruh di bunga. Pas itu aku koordinasi sama Pak Alha. Dia menerima nggak sih? Pas itu kita kong kali kong konspirasi sama Pak Alha gitu. Dia nganu nggak sih? Dapat nggak sih? Apa? Apa namanya? Tersampaikan nggak sih bungamu? Nah itu saya nyuruh Pak Alha untuk gimana caranya itu pastikan bahwa itu tersampaikan gitu loh. Jadi kan di kursi kan ada tulisannya gitu loh. Kan otomatis objek itu duduk di sana gitu loh. Dan bunga itu saya dia ini dan bunga itu terletak di sana gitu. Dan saya harus butuh kawan di sana gitu yang datang gitu. Nah, Iya. itu Pak Alha. Dan tanpa pengetahuan Udin kita mendatangkan si dia. Ayo Pak, masuk Pak. Nah, itu kan udah berlalu terus kamu udah masuk kuliah, menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Terus gimana? Apakah hal mengerikan itu terjadi lagi? Trauma psikologisnya masih sampai 1 tahun, semester 1 sampai 2 itu trauma psikologisnya
masih terasa gitu. Tapi karena udah 1 tahun dan itu waktu yang lama, terpisah ruang sama waktu itu akhirnya 1 tahun bisa ruang sama waktu. Terus alhamdulillah udah kelar. udah kelar. Udah sembuh secara psikologis lah. Sembuh secara Ya udahlah ya gitu. Nah terus gimana? Apakah ada si dia baru apa ketika masa kuliah? Alhamdulillah itu setelah trauma psikologis sudah kelar tuh, urusan mengenai hal asmara udah berakhir. Alhamdulillah udah dapet di kuliah dan gitu kawan. Sampai sekarang? Iya. Sampai sekarang. Itu obat sih. Apa? Itu obat sih. Obat ya. Dan sekarang orangnya ya Apanya? apa namanya? Yang kamu temuin sekarang tuh mana sih orangnya? Ya orangnya loh. Dia orangnya lah. Ya lebih cocok lah. Lebih cocok. Kenapa emang? Dia juga mempunyai pemikiran filsafat seperti kamu. Sebenarnya kayak gitu semua di lingkungan saya sebenarnya kurang lebih gambarannya kayak gitu, dan ngerasa benar-benar nyaman ketika udah keluar sekolah gitu, ngerasa ibarat udah bebas gitu. Dan ternyata setelah kuliah saya menemukan banyak orang yang mengalami, ya bukan mengalami sih, Mempunyai pemikiran yang memiliki sama. lingkungan yang sama. Itu yang alhamdulillah saya syukurin kawan. Berarti udah berapa bulan atau berapa tahun? Apanya? Hubungan? Iya. Masih nah bulan-bulanan lah, masih terhitung bulanan lah. Saya nggak tahu spesifiknya berapa itu. Belum, malah nggak tahu. Nggak tahu. Cowok normal tahu lah harus. Nggak. Cowok normal. Oh berarti Enggak, yang nggak. penting itu bukan status sebetulnya. Yang penting itu komitmen gitu. Yang penting. Iya. Tapi si Udin ini setia sih dia orangnya. Apa ya? Ya gini juga dia mau ngapain juga, mau selingkuh ngapain juga. Gak ada ya kawan. Terus apa gitu? Ya mungkin gitu aja sih video kali ini ya. Saya Ridho dan Udin. Udin kami pamit dulu. Selamat menonton dan selamat menikmati. Yo, udah deh, masa penutupan. Yo wis lah. Wis, dadah.